Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 19 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi panggilan bagi kami semua, agar tergabung dalam umat-umat-Mu yang menyerukan seruan nyaring kepada dunia untuk mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu yang Engkau utus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 19 Januari 2026, yang berjudul Ketika Seruan Nyaring Bergema. Ayat inti diambil dari Roma 13 ayat 11 yang berbunyi, "Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Akhir zaman sudah dekat, datang dengan diam-diam, nyaris tak terlihat, seperti pencuri di malam hari. Kiranya Tuhan berkenan agar kita tidak lagi tidur seperti orang lain, melainkan berjaga-jaga dan sadar. Kebenaran segera akan menang dengan mulia. Dan semua yang sekarang memilih menjadi rekan sekerja Allah akan turut menang bersamanya. Waktu sangat singkat, malam segera tiba ketika tidak seorang pun dapat bekerja. Akan datang saat di mana dalam satu hari akan ada banyak orang bertobat, sebagaimana pada hari Pentakosta ketika para murid menerima Roh Kudus. Banyak yang telah mengabaikan undangan Injil. Mereka telah diuji dan dicobai, tetapi rintangan besar seakan berdiri menghadang di depan wajah mereka, menghalangi langkah maju. Melalui iman, ketekunan, dan keberanian, banyak orang akan mengatasi halangan itu dan berjalan keluar menuju terang yang mulia. Hampir tanpa disadari, penghalang telah didirikan di jalan yang sempit, batu sandungan telah ditempatkan di jalur. Semua itu akan disingkirkan. Perlindungan yang dipasang oleh gembala palsu atas kawanan mereka akan menjadi sia-sia. Ribuan orang akan melangkah keluar ke dalam terang dan bekerja untuk menyebarkan terang itu. Kuasa surgawi akan bergabung dengan agen manusia. Dengan dorongan ini, gereja sungguh akan bangkit dan bersinar, mencurahkan seluruh energi yang telah dikuduskan ke dalam perjuangan. Dengan demikian, rencana Allah terlaksana, mutiara yang hilang dipulihkan. Selama seruan nyaring, gereja, ditolong oleh campur tangan pemeliharaan Tuhan yang mulia, akan menyebarkan pengetahuan tentang keselamatan dengan limpah, sehingga terang akan sampai ke setiap kota dan desa. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang keselamatan. Begitu limpah Roh Allah yang memperbarui akan memahkotai keberhasilan dari agen-agen yang bekerja dengan giat, sehingga terang kebenaran masa kini akan tampak berkilau di mana-mana. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang jemaat mula-mula, Roh Nubuat berkata dalam The Rivian Herald tanggal 22 November
tahun 1862, paragraf 2. Bagi jemaat mula-mula, pengharapan akan kedatangan Kristus adalah pengharapan yang diberkati, dan mereka digambarkan oleh Rasul sebagai orang-orang yang menantikan anaknya, yaitu anak Allah, dari sorga, sebagai orang-orang yang mengasihi kedatangannya. Selama pengharapan ini dipelihara oleh para pengikut Kristus yang mengaku beriman, mereka menjadi terang bagi dunia. Inilah sebabnya pergerakan Advent sejak tahun 1844, meski sudah mengalami kekecewaan besar, tetapi tetap giat mengabarkan bahwa Yesus datang segera. Sebab pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali menjadikan umat-umat Allah terang bagi dunia. Namun setan tidak tinggal diam. Dalam paragraf yang sama dikatakan, tetapi bukanlah maksud setan agar mereka menjadi terang bagi dunia. Dan karena kejahatan merajalela, kasih banyak orang menjadi dingin. Dan hamba yang tidak setia digambarkan berkata, Tuanku tidak datang-datang. Akibat kehilangan iman akan kedatangan Yesus, hamba yang tidak setia mulai memukul sesama hambanya dan makan serta minum bersama orang mabuk. Apakah hanya itu? Oh tidak, perhatikan kelanjutannya. Setan bekerja untuk menyebabkan kemurtadan di jemaat mula-mula, dan dalam mencapai tujuannya, doktrin-doktrin diperkenalkan yang melaluinya gereja dirusak oleh ketidakpercayaan kepada Kristus dan kedatangannya. Bukankah semua upaya setan tersebut sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang? Itulah sebabnya seruan nyaring harus dikumandangkan, supaya jiwa-jiwa yang tertidur dapat dibangunkan. Renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 27 paragraf 3, banyak yang telah mengabaikan undangan Injil. Mereka telah diuji dan dicobai, tetapi rintangan besar seakan berdiri menghadang di depan wajah mereka, menghalangi langkah maju. Melalui iman, ketekunan, dan keberanian, banyak orang akan mengatasi halangan itu dan berjalan keluar menuju terang yang mulia. Meskipun banyak mengabaikan, namun banyak juga yang terbangun dan berjalan menuju terang yang mulia, menyerukan seruan yang nyaring kepada dunia. Kita semua yang mengikuti renungan pagi hari ini tentunya rindu menjadi bagian dari orang-orang yang keluar dari kegelapan dan berjalan menuju terang yang mulia. Oleh sebab itu, apa bagian kita? Review Herald tanggal 22 November tahun 1892 paragraf 7 berkata, hendaklah setiap orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan akan segera datang menyelidiki kitab suci lebih saksama dari sebelumnya. Karena setan bertekad untuk mencoba segala cara untuk menjaga jiwa-jiwa dalam kegelapan dan membutakan pikiran terhadap bahaya zaman yang kita jalani. Hendaklah setiap orang percaya mengambil Alkitabnya dengan doa yang sungguh-sungguh, agar ia diterangi oleh Roh Kudus tentang kebenaran, agar ia lebih mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, sebab kalimat tersebut roh nubuat adaptasi dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah bagian kita umat-umat yang hidup di penghujung akhir zaman. Mari kita rajin selidiki Alkitab, agar kita mengenal Bapa dan Anaknya, sebab itulah kehidupan yang kekal, dan itulah seruan nyaring kita kepada dunia. Sebab ini berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga. Karenanya masih dalam paragraf yang sama dikatakan, waktu ujian sudah dekat, karena seruan keras malaikat ketiga telah dimulai dalam pengungkapan kebenaran Kristus, penebus yang mengampuni dosa. Inilah permulaan terang malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Karena tugas setiap orang yang telah menerima pesan peringatan adalah untuk meninggikan Yesus. Mempelajari Yohanes 17 ayat 3 berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga dan malaikat Wahyu pasal 18. Karenanya Yohanes 17 ayat 3 adalah seruan nyaring kepada dunia. Inilah bagian kita, dan itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 27 paragraf 5. Selama seruan nyaring, gereja ditolong oleh campur tangan pemeliharaan Tuhan yang mulia akan menyebarkan pengetahuan tentang keselamatan dengan limpah sehingga terang akan sampai ke setiap kota dan desa. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang keselamatan,
begitu limpah Roh Allah yang memperbaharui akan memahkotai keberhasilan dari agen-agen yang bekerja dengan giat, sehingga terang kebenaran masa kini akan tampak berkilau di mana-mana. Pekabaran Yohanes 17 ayat 3 adalah pengetahuan tentang keselamatan, karenanya harus diserukan dengan nyaring, dan kita perlu Roh Allah untuk mampukan kita menyerukannya, sehingga terang kebenaran masa kini terpancar ke banyak tempat. Kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi panggilan bagi kita semua. Rajin belajar firman Allah dan serukan dengan nyaring pengenalan akan Bapa dan Anaknya, sebab itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran panggilan pada pagi hari ini, untuk kami menjadi bagian dari umat-umat-Mu yang menyerukan seruan nyaring, pekabaran malaikat ketiga dan malaikat pasal 18. Dan seruan nyaring itu yang terutama adalah mengenal Bapa dan Anaknya, sebab itulah kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh imam besar kami, sebab meskipun Yesus melayani sebagai imam besar di hadapan-Mu, tetapi oleh rohnya dia tetap melayani kami di dunia ini. Dan oleh kehadiran rohnya Kristus, kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, menyatakan dengan seruan nyaring, pentingnya mengenal Engkau ya Bapa, dan anak-Mu yang tunggal yang Engkau peranakkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.